Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim Zenit Universitas Diponegoro. Kami berpartisipasi dalam UI UX Design Competition X Project Informatics Championship 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Saya Zulfa Salsabila selaku ketua tim dan bersama saya ada rekan-rekan saya yaitu Saya Hafiza Mila Andini. Saya Najma Hurratu Aini. dalam kompetisi ini, kami mengusung karya berjudul Blue Brain, inovasi media pembelajaran Calistung berbasis mobile dengan pendekatan user-centered design. Bluebrain merupakan aplikasi edukasi interaktif yang dirancang untuk membantu anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung melalui pendekatan game-based learning yang menyenangkan dan adaptif. Dengan mengusung dunia bawah laut yang imersif dan memiliki karakter utama yang berupa lumba-lumba cerdas, aplikasi ini bertujuan untuk menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang seru, progresif, dan bermakna bagi perkembangan anak. Melalui desain yang berpusat pada pengguna, kami berupaya menciptakan antarmuka yang ramah anak, intuitif, serta menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan prototipe aplikasi Bluebrain yang telah kami rancang, mulai dari tampilan antarmuka, alur pengguna, hingga fitur-fitur interaktif yang kami kembangkan. Jadi, kami akan mempresentasikan prototipe aplikasi Bluebrain, yang dimana aplikasi ini dirancang sebagai platform edukasi interaktif yang menggabungkan membaca dan bermain agar belajar lebih menyenangkan. Pertama, pengguna akan masuk melalui halaman starter yang akan disuguhi dengan logo dan animasi maskot yang berupa lumba-lumba. Kemudian, pengguna baru bisa melakukan sign up dengan mengisi data-data atau bagi pengguna exciting bisa melakukan sign in, kemudian langsung melakukan sign in dengan masukkan email atau Google. Ketika pengguna berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu homepage yang berisi fitur-fitur utama seperti leaderboard, mystery bag, dan juga game brain, dan juga koleksi-koleksi bacaan. Kemudian di menu library, pengguna dapat memilih buku lengkap dengan sampul dan juga genre serta deskripsinya. Tersedia juga filter-filter kategori seperti non-fiksi, kemudian fiksi, anak-anak, sejarah, dongeng, sains, dan lain sebagainya, sehingga pencarian oleh pengguna dapat lebih mudah. Jika pengguna belum ingin membaca buku bisa disimpan ke baca nanti. Kemudian buku tersebut akan dikumpulkan atau akan terkumpul dalam koleksi baca nanti. Dan saat ingin membaca lagi, pengguna cukup membuka buku tersebut dan kemudian melanjutkan cerita dari halaman yang terakhir. Mystery bag adalah sebuah hadiah rahasia yang ceritanya dibungkus di dalam sebuah tas. Pengguna dapat mendapatkan koin, star, maupun busana secara gratis setiap hari apabila login. Di halaman terakhir juga terdapat countdown untuk mystery bag selanjutnya. Leaderboard difungsikan untuk mengasah jiwa kompetitif dan partisipasi pengguna, khususnya remaja. Pengguna dapat membandingkan peringkat dengan teman-temannya yang juga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Game Brain masih tersedia 3 game, yaitu yang pertama adalah Harmonic English. Harmonic English berisi dasar pembelajaran bahasa Inggris, yaitu grammar dasar, seperti tenses, preposition, dan noun. Yang kedua adalah Countfish. Countfish berisi pembelajaran matematika dasar melalui aktivitas menghitung ikan. Game ini kami rancang untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah Expert Math. Expert Math berisi pembelajaran matematika yang jauh lebih expert dengan pemecahan operasi hitung campuran yang kami rancang untuk remaja. Dalam Math Level, setiap levelnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, di mana semakin tinggi level, maka tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Bagian selanjutnya terdapat bagian profile dan setting.
profile bisa diakses melalui tombol yang ada di kanan atas, dan jika tombol tersebut ditekan, maka akan memunculkan UI mengenai edit profile. Edit profile ini memungkinkan pengguna untuk melihat data pribadi mereka, seperti informasi-informasi yang telah dimasukkan sebelumnya, dan melakukan perubahan atau edit jika data sebelumnya dirasa kurang sesuai. Edit profile mencakup beberapa data seperti gambar profil avatar yang telah dilakukan kustomisasi sebelumnya di section avatar, lalu ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, username, password, nomor telepon. Ketika pengguna ingin melakukan perubahan pada data tertentu, maka pengguna bisa langsung mengetikkan data yang ingin diubah ke bagian tertentu tersebut. Ketika pengguna sudah yakin dengan data yang dimasukkan, maka pengguna bisa melakukan penyimpanan melalui tombol save yang ada di tengah bawah. Password pada data pengguna tidak bisa langsung ditunjukkan, maka password bisa dilakukan pengeditan untuk langsung ubah password pada tombol yang ada di kanan yang berbentuk edit ini. Lalu untuk bagian setting, ini akan menampilkan beberapa hal yang bisa diatur sesuai preferensi pengguna. Untuk yang pertama ini ada notifikasi, ini disesuaikan untuk pengguna, apakah pengguna lebih suka untuk diingatkan mengenai sesi belajarnya atau justru tidak ingin diganggu. Lalu untuk dark mode ini akan memberikan fasilitas terhadap pengguna jika pengguna lebih menyukai tampilan yang gelap dan nyaman untuk mata. Tapi juga bisa dimatikan jika pengguna lebih suka tampilan yang cerah untuk light mode. Nilai aplikasi akan berupa review atau rating. Font size ini akan menyesuaikan pengguna apakah nyaman dengan ukuran huruf normal. Tapi ketika pengguna tidak nyaman dengan ukuran huruf yang terlalu kecil atau terlalu besar, maka pengguna bisa melakukan perubahan pada font size sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya ada simple mode. Simple mode ini akan memberikan fasilitas kepada pengguna untuk lebih menyukai tampilannya sederhana atau tidak. Lalu ada privasi, kontak, feedback, dan keluar akun jika pengguna ingin melakukan logout. Nantinya kalau pengguna ingin masuk kembali ke akun, maka pengguna bisa melakukan sign in kembali. Demikian presentasi dari kami, tim Zenith, mengenai prototipe aplikasi Bluebrain. Besar harapan kami jika inovasi digital ini bisa dikembangkan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Selamat pagi. Terus bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai avatar. Avatar ini bisa diakses melalui tampilan tombol yang ada di kiri atas dan tengah bawah yang berbentuk avatar. Ketika tombol ditekan, maka akan memunculkan UI mengenai avatar. Avatar ini memungkinkan kita untuk melakukan kustomisasi dan melakukan pengeditan untuk kostum yang akan dipakai. Kostum yang bisa dipakai meliputi atasan, bawahan, dan topi. Ketika kita sudah memiliki item yang ingin kita pakai, maka tombol akan memunculkan simpan avatar untuk menyimpan pengeditan kostum yang kita inginkan. Tapi ketika kita masih belum mempunyai item yang ingin kita pakai, maka akan ditampilkan harga yang berupa Goldie. Goldie ini bisa dihasilkan melalui ketika kita menyelesaikan latihan-latihan soal ataupun login setiap harinya di aplikasi Bluebrain. Lalu ketika kita tekan item yang belum kita beli, maka akan memunculkan tombol untuk beli kostum, untuk melakukan pembelian, sehingga selanjutnya bisa menyimpan
kostum yang diinginkan. Lalu selanjutnya juga ada tombol favorit yang berbentuk bintang untuk menandai item-item mana saja yang kita ingin beli. Seperti ini. Lalu di sini ada dua tombol. Tombol yang pertama yaitu tombol yang menunjukkan avatar kita secara detail. Ini akan menyimpan kustomisasi avatar yang pernah kita buat dan juga favorit item yang telah kita tandai sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya ini ada tombol pengaturan. Tombol pengaturan ini akan memunculkan tampilan UI mengenai pengaturan avatar atau option avatar yang meliputi 3 bagian. 3 bagian ini ditunjukkan pada icon atau tombol yang ada di kiri atas. Untuk tombol yang awal ini merupakan pengaturan untuk ekspresi dari avatar yang akan kita tampilkan. Ekspresi ini bisa dilihat jika ada beberapa macam ekspresi dan ketika ditekan ekspresinya maka akan berubah ekspresi yang ditampilkan untuk avatarnya. Lalu untuk selanjutnya ini ada body untuk avatarnya atau bagian tubuhnya. Jadi kita bisa mengatur avatarnya mau kecil atau besar ataupun mau tinggi dan pendek. Lalu untuk selanjutnya juga ada pengaturan untuk warna kulit avatar. Warna kulit avatar disediakan beberapa sebagai berikut, dan ketika ingin mengubah warna kulit maka nantinya warna kulit yang ditunjukkan juga akan berubah.